Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Public Relation kelas C akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu dengan materi opini publik dan citra perusahaan yang beranggotakan Diah Niki Mahmudah, Mutiara Puspa Ramadhani, Adiaksa Rizky Wijaya, dan Dewi Robiatul Adawiyah. Langsung saja yang pertama yaitu definisi opini publik. Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Kemudian dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya atau numerical majority, namun mayoritas yang efektif atau effective majority. Subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial, di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru. Yang selanjutnya, pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini. Yang kedua, penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Yang ketiga, deskripsi atau analisis terhadap peran publik dari opini publik. Yang keempat yaitu kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh para pengguna propaganda dan manipulasi. Selanjutnya yaitu pengertian opini publik menurut para ahli. Yang pertama, Emery Bergandes di dalam bukunya yang berjudul The Making of Public Opinion. Opini publik ialah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam masyarakat demokrasi. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan. Dan yang selanjutnya, menurut Edward M. dalam How Public Opinion is Formed menjelaskan bahwa opini publik tidak selalu logis. Opini publik tidak berbentuk ambivalen, kontradiktif, dan mudah berubah. Konsekuensinya, mereka mempengaruhi opini publik hanya dapat berharap. Usaha mereka dari waktu ke waktu menimbulkan konsensus terhadap persepsi yang masuk akan terhadap isu yang berkembang. Yang terakhir, menurut Leonardo dalam Summarat, opini publik ialah sikap orang-orang yang mengenai persoalan di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh opini publik. Pengaruh opini publik dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, opini publik meninggikan citra perusahaan, yang kedua, opini publik menurunkan citra perusahaan, yang ketiga, opini publik menentukan tingkat kepercayaan masyarakat, yang keempat, opini publik mempengaruhi eksistensi perusahaan, yang kelima, opini publik mempengaruhi rencana perusahaan, dan yang keenam, opini publik mempengaruhi tindakan atau action perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu citra perusahaan. Citra perusahaan yaitu setiap perusahaan mempunyai citra yang disadari atau tidak telah melekat pada perusahaan tersebut. Tidak sedikit barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan begitu kuat citranya di benak konsumennya. Kotler mengemukakan teorinya yang menjelaskan bahwa citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide, dan kesan masyarakat pada suatu organisasi. Menurut Frank Jeffkins dalam buku Public Relation, definisi citra dalam konteks humas, citra diartikan sebagai kesan, gambaran, atau impresasi yang tepat atau sesuai kenyataan atas sosok, keberadaan, berbagai kebijakan personil, atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Puspa Ramadhani, NIM 11901. Saya anggota kelompok 3 Public Relation akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ada, yaitu citra perusahaan. Citra perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai citra yang disadari atau tidak telah melekat pada perusahaan tersebut. Tidak sedikit barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan begitu kuat citranya di benak konsumennya. Kotler mengemukakan teorinya yang menjelaskan bahwa citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide, dan kesan masyarakat pada suatu organisasi. Menurut Frank Jeffkins dalam buku Public Relation, definisi citra dalam konteks humas, citra diartikan sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang tepat atau sesuai dengan kenyataan atau sosok, keberadaan, berbagai kebijakan personil dan jasa-jasa dari suatu organisasi dan perusahaan.
Proses pembentukan citra. Menurut Soleh Sumarat dan Elvinaro Arbianto, terdapat 4 komponen pembentukan citra antara lain kognisi, persepsi, sikap, dan motivasi. Proses pembentukan citra, public relation digambarkan sebagai input-output proses intern. Dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang diberikan